memahami arti dosa asal kaitannya dengan kristologi. Jadi yang pertama akan kita bahas dosa asal itu apa, kemudian akan nanti kita kembangkan sampai kepada yang namanya kristologi. Kalau kristologi ini kan ilmu tentang Kristus atau Krist dan teologi Kristus ya. Kalau dosa asal berbicara dosa. Apa sih hubungan dosa asal dengan Yesus? Ini sebenarnya sudah dikaitkan dengan keselamatan karena berbicara dosa maka tidak bisa dilepaskan berbicara tentang keselamatan. Di situ. Yang harus kita pelajari yang pertama sesuai dengan temanya tentunya apa itu dosa asal ya. Kita akan masuk arti dosa dulu. Nah, fakta Alkitab ini harus disadari dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah menciptakan secara langsung manusia menurut gambarnya. Tentu gambar di sini berbicara tentang, kemarin itu sudah pernah dibahas ini, tentang Selem and Demut. Artinya bahwa manusia itu menjadi wakil Allah yang diberikan kepenguasaan atas dunia ciptaan Allah yang di dalamnya ada hewan, tumbuh-tumbuhan, atau makhluk hidup. Kemudian dalam Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi setelah Allah menciptakan mulai dari hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang di langit, di angkasa, kemudian diciptakan manusia terakhir, maka dikatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi dunia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda penerang, serta manusia diciptakan Allah dalam keadaan sangat baik. Sangat baik menurut Allah. Artinya tidak ada kekurangan sesuatu apapun pada manusia atau ciptaan-ciptaannya di hadapan Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa dosa ada dalam dunia itu belum ada sampai dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 31, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi dosa ada di dalam dunia sejak manusia itu jatuh dalam dosa. Di mana manusia jatuh dalam dosa karena tidak taat kepada ketentuan Allah Bapa. Berarti sebelumnya dosa hanya ada pada malaikat yang memberontak. Jadi dosa memang sudah ada. Tetapi itu ada pada malaikat yang memberontak. Si Lucifer ya, si Satan, iblis. Tetapi pada dunia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan terutama manusia, belum ada dosa. Maka dari sini kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia itu begitu agung, begitu mulia, sempurna. Dan Allah menciptakan manusia itu menjadi wakil Allah di bumi. Jadi kita bisa melihat ini di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17 kita lihat ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Artinya manusia diciptakan oleh Allah untuk menikmati atau memiliki hidup yang kekal. Jadi manusia itu tidak diciptakan untuk jatuh dalam dosa atau Allah tidak pernah merancang manusia supaya jatuh dalam dosa. Jadi ibaratnya seorang ibu ya dengan suaminya, mami, ayo kita jatuh cinta supaya nanti anak kita rancang jadi penjahat. Nah, gak ada kayak gitu. Itu hanya ada di dalam keyakinan orang yang Allahnya
beda dengan kita, yang kitabnya beda dengan kita, yang nabi-nabinya beda dengan kita. Itu tentu beda ya. Jadi rancangan Allah itu baik, indah, sempurna, menurut cara pandang Allah. Itu kenyataannya. Jadi Allah tidak menciptakan manusia untuk mengalami kematian, untuk berdosa dan lain sebagainya. Manusia mati karena manusia berdosa. Manusia terusir dari Taman Eden karena dosa, bukan dirancang. Jadi kita usir, kita jadikan manusia itu jatuh dalam dosa supaya kita usir, tidak. Allah merancang selalu yang terbaik. Sekarang kita masuk kepada pengertian dosa. Kalau berdasarkan KBBI, itu perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama. Atau diartikan perbuatan salah seperti terhadap orang tua, adat, dan negara. Itu diartikan dosa. Tapi pengertian ini adalah pengertian secara umum ya. Tetapi juga diartikan dosa adalah pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Kemudian dosa juga dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik itu melalui pikiran, perkataan, perbuatan manusia. Dosa juga adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran. Jadi dari pengertian dosa di sini, itu berbicara tentang pelanggaran, perbuatan, dan ketidaktaatan. Itu juga diartikan. Tetapi pengertian dosa itu sebenarnya adalah sangat tajam sekali ya. Contoh kita lihat bahwa pengertian dosa juga diartikan kegagalan untuk selaras dengan standar Tuhan, hamartia, meleset dari sasaran atau meninggalkan kebenaran. Kalau kita aplikasikan ini kepada Adam dan Hawa, bahwa standar Tuhan yaitu bahwa manusia itu hidup kudus, hidup benar, hidup berkenan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Bahkan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi manusia itu meleset, melenceng dari sasaran atau dari tujuan Allah. Bahkan manusia itu meninggalkan apa yang menjadi tujuan Allah untuk manusia diciptakan. Itu yang dimaksud dengan dosa. Dosa juga pelanggaran terhadap hukum, kalau dalam Alkitab itu hukum Tuhan atau parabasis, melewati atau melanggar. Ya. Kemudian suatu prinsip dalam diri manusia, artinya bahwa semua memiliki natur dosa, kondisi atau karakteristik dan dari kualitas. Jadi dosa itu sudah berbicara tentang keberadaan manusia atau kondisi atau karakteristik dari kualitas manusia itu sendiri yang sudah merosot. Makanya dosa, hakikat dosa dengan perbuatan dosa itu bisa kita bedakan ya. Baru dosa itu juga suatu pemberontakan kepada Tuhan atau hidup tanpa hukum. Kemudian tidak ada tindakan yang salah pada Tuhan dan manusia atau segala kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi pengertian dosa ini di dalam Alkitab itu diartikan dengan cukup luas ya. Jadi ketika manusia melenceng dari kehendak Tuhan, itu dosa. Kemudian juga ketika manusia melanggar hukum Tuhan, itu juga dosa. Bahkan keberadaan manusia yang tidak sempurna atau karakteristik manusia yang sudah tercemar, itu juga dosa. Kita lihat di sini bahwa apa fakta Alkitab tentang dosa. Dikatakan menurut Alkitab, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Jadi dosa itu terjadi kepada manusia karena manusia lahir dari hakikat manusia yang tidak sempurna. Hakikat manusia yang sudah berdosa. Dan itu sudah kita warisi sejak zaman Adam. Kemudian, bahwa dosa itu bukan hanya tentang perbuatan, pelanggaran, ketidaktaatan. Tetapi itu kepada tentang hakikat manusia yang telah tercemar, atau telah rusak, atau telah terpisah dari Allah. Yohanes 9:41, Yohanes 15 ayat 24, dan 19 ayat 11. Jadi, ketika dibicarakan di dalam Alkitab, dosa itu bukan hanya sekedar contoh perbuatan mencuri, bukan. Atau membunuh. Itu dosa. Tetapi dosa itu lebih dari perbuatan itu.
Tetapi apa yang menyebabkan manusia itu mampu atau bisa melakukan itu? Karena di dalam diri manusia itu gambar dan rupa Allah yang sudah tercemar, rusak, atau orang mengatakan hilang. Kemudian oleh sebab itu maka semua manusia memiliki natur dosa. Memiliki dosa asal itu. Bahkan sejak manusia berada di dalam rahim orang tua. Makanya Mazmur 51 ayat 5 dikatakan dalam dosa aku dikandung. Atau dalam dosa aku diperanakkan. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23, saya bacakan coba ya. Roma pasal 3, Roma pasal 3 ayat 23, ayat 22 mulai. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini salah ketik, Roma pasal 3, 23. Oke, kita lihat lagi. Dasarnya adalah bahwa semua manusia telah mewarisi hakikat dosa itu. Bisa dilihat di dalam Roma pasal 5, 12. Dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Siapa yang dimaksud sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang? Itu berbicara Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Jadi manusia mengalami maut karena Adam. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi hakikat Adam yang tidak sempurna sudah terwariskan kepada manusia yang lahir dari hasil biologis Adam. Nanti akan kita lihat ya. Kemudian, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Kalau di sini dikatakan juga maut ya. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Artinya di sini kalau kita berbicara tentang dosa, kita tidak bisa lepas dari kondisi Adam sebelum berdosa dan setelah berdosa dengan kehadiran Yesus Kristus. Karena Yesus itu digambarkan sebagai Adam yang terakhir. Bahkan Yesuslah yang memulihkan segala sesuatu akibat dari hakikat berdosa yang terjadi pada Adam itu sendiri. Kita melihat Roma pasal 5 ayat 17 dikatakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jelas sekali, oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Kenapa begitu? Karena Adam jatuh dalam dosa, sejak saat itu dia terusir, dia mengalami maut, dia memiliki musuh iblis, bahkan dia memiliki hakikat yang rusak. Seluruhnya itu terwariskan kepada semua keturunan Adam. Di situ ya. Jadi oleh satu pelanggaran orang, semua orang beroleh penghukuman, bahkan mengalami maut. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi selalu dibandingkan antara hakikat atau akibat dari dosa atau hakikat dosa yang terjadi pada Adam, selalu dilihat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Yesus yang kudus dan sempurna. Makanya dosa itu tidak bisa lepas dibicarakan dari pribadi Kristus dan juga tidak bisa lepas bicara tentang Adam. Karena sesungguhnya berbicara dosa itu adalah keadaan manusia atau hakikat manusia yang sudah terwariskan dari Adam yang tidak sempurna itu. Kita lihat ayat 18. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi manusia berdosa karena hasil dari benih biologis Adam yang sudah tidak sempurna. Dan manusia juga dikuduskan, dibenarkan oleh karya Yesus sebagai Adam yang terakhir. Jadi kembali kita lihat di dalam
beberapa ayat yang saya tunjukkan ini selalu dikontraskan ya, atau dibandingkan akibat dosa yang terjadi karena Adam, maut, penghukuman, dengan Kristus yang mengampuni, yang menebus manusia dari kutuk dosa, yang memberikan manusia hidup kekal, bahkan yang membebaskan manusia dari perhambaan dari penghukuman itu, dan juga membenarkan manusia yang sudah tercemar dan salah di hadapan Tuhan. Nah, di situ. Jadi kita melihat ya bagaimana manusia itu berdosa. Kalau kita melihat keadaan manusia sebelum berdosa, karena ini harus selalu diingat ya. Keadaan manusia sebelum berdosa, kita bisa melihat bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya manusia itu menjadi wakil Allah untuk berkuasa di bumi, dan keadaan mereka sebagai manusia sempurna, kudus, mulia, hati, pikiran, jiwa, dan rohnya semua dalam keadaan sempurna. Kemudian berkuasa atas ciptaan. Artinya bahwa manusia itu menjadi pusat program Allah bagi dunia. Manusialah yang Allah berikan amanat untuk mengusahakan dunia atau alam semesta yang diciptakannya. Kemudian manusia itu diciptakan hidup kekal di Taman Eden yang sempurna, tidak mengalami kematian, tetapi mereka memiliki hidup yang kekal. Ini kenyataan keadaan Adam sebelum ada jalan dosa. Bagaimana mereka jatuh dalam dosa? Manusia tidak taat kepada Tuhan. Memang Adam jatuh dalam dosa bukan inisiatifnya sendiri. Berbeda dengan Lucifer. Lucifer jatuh dalam dosa inisiatif sendiri, maka tidak ada pengampunan. Sedangkan Adam jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan kepada Tuhan, karena ada bujukan dari iblis yang digambarkan sebagai ular. Jadi manusia melenceng dari kehendak Allah dan rencana Allah. Manusia memberontak atau penolakan terhadap kepada kehendak Allah. Kemudian manusia itu memilih mendengar godaan iblis daripada taat kepada Tuhan. Artinya manusia dikuasai keangkuhan, keinginan, kesombongan, yaitu keinginan untuk sama seperti Tuhan. Jadi di situ keinginan. Jadi dosa itu ketidaktaatan kepada Tuhan ini mengakibatkan. Tetapi akibat dari ketidaktaatan ini berdampak sangat luas sekali bagi hidup manusia. Sekarang dampak dosa bagi manusia, bahkan seluruh ciptaan ya, tetapi fokusnya kepada manusia. Saya coba melihat di dalam Alkitab, akibat dari dosa itu kepada manusia, yang pertama manusia diusir dari Taman Eden. Bahwa manusia itu tidak layak tinggal di Taman Eden, atau di hadirat Allah, atau terpisah dari Allah. Manusia sendiri tidak sanggup lagi untuk menghadap Allah. Makanya ketika Allah datang dalam teofani, mereka ketakutan dan tak berani berhadapan dengan Allah yang berjalan itu. Kemudian manusia kehilangan gambar dan rupa Allah, yang dikatakan mereka telanjang. Ya, telanjang. Artinya kemuliaan Allah telah meninggalkan manusia, manusia telah dikuasai dosa dan tidak layak tinggal di Taman Eden. Yang berikut, yang ketiga, akibatnya adalah manusia mengalami kematian, maut. Artinya tidak memiliki hidup kekal di Taman Eden. Karena dosa manusia kehilangan kekekalan, bahkan dikatakan hari-harinya terbatas. Yang berikut, manusia berada dalam kuasa iblis. Artinya bahwa manusia memiliki musuh seumur hidup. Permusuhan manusia dengan iblis ini terus berlangsung sampai datangnya keturunan wanita yang mengalahkannya. Siapakah keturunan wanita yang mengalahkan? Itu adalah Yesus sendiri. Ya, karena satu-satunya keturunan wanita yang mengalahkan iblis adalah Yesus. Dan inilah Injil pertama kali diberitakan dalam sejarah dunia. Atau inilah yang disebut dengan proto-evangelium ya. Kemudian relasi Adam dan Hawa menjadi buruk. Jadi dampak dosa itu bukan hanya hubungan manusia dengan Allah, bukan hanya dengan manusia mengalami kematian, atau manusia memiliki musuh, manusia kehilangan gambar dan rupa Allah itu tercemar, tetapi relasi Adam dan Hawa menjadi buruk. Di sini kita lihat saling mempersalahkan ya. Tetapi permusuhan ini terus berlangsung. Dan ini kelihatan kelanjutan
dari Kain dan Habil, di mana Kain membunuh Habil, pembunuhan pertama sekali. Jadi permuruan terjadi di dalam hidup manusia sampai ia datang, Raja Damai dalam kerajaan surga. Jadi permusuhan antara sesama manusia sudah terjadi sejak adanya dosa. Jadi dari sini kita melihat bahwa kerusakan atau keributan yang terjadi di semesta ini karena dosa. Dosalah penyebab segala-galanya. Dan hakikat dosa itu ada pada manusia. Kemudian manusia mengalami penderitaan, bahkan penderitaan lahir dan batin dalam menjalani masa-masa hidup di dunia. Kenapa? Karena manusia harus tentang melahirkan, tentang mencari nafkah, dan persoalan-persoalan itu semakin banyak. Ini dampak dosa bagi manusia, bahkan seluruh ciptaan. Kenapa? Karena alam pun terkutuk. Bahkan tadinya dunia ini stabil, menjadi tidak stabil. Dan ini nanti yang akan dipulihkan pada saat kedatangan Kristus yang kedua. Karena dia akan memulihkan seluruh yang diprogramkan Allah sebelum adanya dosa. Jadi karya Kristus itu tidak hanya berbicara manusia masuk surga. Tetapi bagaimana program Allah di dalam kekekalan itu sebelum adanya dosa terpulihkan kembali. Di situ ya. Jadi kita bisa melihat perbedaan keadaan manusia sebelum berdosa dan setelah berdosa. Di sini saya tunjukkan ada 3 ya. Sebelum manusia berdosa, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sempurna, kudus, mulia, dan kekal. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan gambar dan rupa Allah, ketelanjangan, atau berdosa terpisah dari Allah, tidak berkenan kepada Allah, terusir, bahkan mengalami maut ya. Kemudian berkuasa atas ciptaan Allah di bumi, pusat program Allah bagi dunia, tetapi justru sekarang manusia itu dikuasai dosa dan iblis. Seharusnya berkuasa atas alam ciptaan Allah, namun telah diambil alih oleh iblis. Gitu ya. Kemudian hidup kekal di Taman Eden. Tetapi manusia mengalami maut atau kematian. Jadi kita melihat di sini perbedaan keadaan manusia sebelum berdosa dan setelah berdosa. Sangat berbeda sekali. Dan keadaan yang setelah berdosa inilah, keadaan ini ada pada manusia setelah Adam. Di mana manusia kehilangan gambar dan rupa Allah, manusia dikuasai dosa, dikuasai iblis, bahkan manusia mengalami maut, kematian. Nah, di situ. Sekarang ada pertanyaan, mengapa Adam yang berdosa keturunannya ikut berdosa? Nah, ini masuk kepada satu topik dari situ. Tetapi jawabannya adalah Adam adalah perwakilan dari manusia. Maka secara otomatis semua manusia ikut berdosa. Artinya mewarisi hakikat Adam yang telah berdosa. Jadi mengapa Adam yang berdosa kok anak-anaknya jadi ikut, keturunannya sampai kita ikut? Adam adalah perwakilan dari manusia. Maka secara otomatis semua manusia ikut berdosa, semua manusia mewarisi hakikat Adam yang telah berdosa. Kita lihat ya, sekarang Adam dan Hawa telah berdosa. Manusia yang lahir sebagai keturunan Adam secara biologis, perhatikan ya, keturunan Adam secara biologis memiliki hakikat yang sama dengan Adam. Satu-satunya manusia yang lahir dari keturunan Adam tetapi tidak secara biologis itulah Yesus. Maka Yesus tidak mewarisi hakikat dosa itu. Tetapi semua keturunan Adam yang secara biologis memiliki hakikat yang sama dengan Adam. Jadi kalau ditanya mengapa Adam yang berdosa, tetapi semua keturunannya ikut berdosa. Artinya di sini berbicara tentang dosa asal. Keturunan Adam secara biologis memiliki hakikat yang sama dengan Adam itu sendiri. Jadi status berdosa adalah kondisi di mana manusia dilahirkan atau disebut akar original dari Adam dan Hawa atau kekorupan dari keseluruhan natur manusia yang diwariskan dari Adam. Itulah sebenarnya hakikat dosa itu. Jadi bukan bapak kita mencuri, kita jadi mencuri, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah status berdosa adalah kondisi di mana manusia dilahirkan. Ada akar original dari Adam dan Hawa, yaitu kekorupan dari keseluruhan natur manusia yang diwarisi dari Adam. Jadi
keseluruhan natur manusia yang diwarisi dari Adam, kekorupan itu. Itu yang disebut dengan dosa asal. Tidak sempurna lagi. Gambar dan rupa Allah tidak sempurna lagi. Manusia tidak berkuasa lagi atas bumi. Karena kepenguasaan itu teralihkan atau tidak lagi ada pada manusia karena sudah dikalahkan oleh iblis ya. Hakikat Adam dan Hawa apa yang diwariskan? Yang pertama adalah berdosa. Tidak mungkin yang berdosa melahirkan manusia yang tidak berdosa. Ia hanya bisa melahirkan manusia yang sehakikat dengan dirinya. Secara logika, tidak mungkin Adam yang sudah tercemar atau yang sudah berdosa melahirkan manusia yang sempurna yang tidak berdosa. Tidak mungkin. Sempurna tidak mungkin lagi. Tetapi dia hanya mampu melahirkan manusia yang sama hakikatnya dengan dirinya. Yaitu apa? Tidak sempurna. Jadi seorang anak yang lahir itu tentu dia sudah memiliki hakikat atau dosa asal yang sama dengan yang melahirkan. Tetapi tentu dia belum memiliki perbuatan seperti mencuri, merampok. Masa anak bayi bisa merampok? Kan nggak mungkin. Atau berzina. Tidak mungkin. Baru dihukum dan diusir. Adam dan Hawa itu dihukum oleh Tuhan atas dosanya. Dan hukuman itu bukan hanya atas mereka, tetapi juga atas keturunannya. Kenapa? Ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, maka mereka tidak pernah masuk ke Taman Eden. Atau ketika mereka melahirkan manusia di luar Taman Eden, manusia yang dilahirkan itu tidak dikembalikan ke Taman Eden. Itu artinya bahwa hakikat ini, keadaan inilah yang diwarisi oleh semua keturunan Adam sampai hari ini. Ya, tetapi orang yang sudah punya Yesus sudah ditebus dan akan dipulihkan, sudah dipulihkan. Setiap bagian dari manusia telah tercemar. Secara intelektual manusia tercemar. Hati nurani manusia juga tercemar. Baru apa? Kehendak manusia juga sudah tercemar. Hati manusia juga tercemar. Bahkan keberadaan secara total dari manusia itu sudah tercemar. Dan inilah yang kita warisi. Maka dari sini kita merenung atau kita mendapatkan satu fakta, orang yang hidup di dalam dosa, orang yang hidup tanpa pemulihan hidup dari kutuk dosa itu, maka intelektualnya itu tidak akan menjadi baik. Hati nuraninya tidak akan menjadi baik. Kehendaknya tidak akan menjadi lebih baik. Hatinya atau keberadaannya secara total tidak menjadi baik. Dan ini kalau saya bandingkan ya dengan penghargaan PBB terhadap orang-orang yang boleh menginspirasi dunia, yang karenanya mengubah dunia kepada arah yang benar dan positif, itu 65% itu adalah orang Kristen, diikuti oleh orang Yahudi sekitar 15%, kemudian oleh ateis 7 atau sampai 8%. Yang selainnya itu sangat jauh. Ini sebuah penegasan bahwa memang yang bisa memulihkan hakikat atau natur berdosa itu adalah Yesus Kristus. Dan itu sudah terbukti dari penghargaan itu. Tetapi manusia yang ada hakikat natur dosa ini, intelektualnya tercemar, hati nuraninya tercemar, kehendaknya tercemar, bahkan keberadaannya secara total tercemar, inilah yang terjadi pada manusia yang tidak memiliki Kristus sebagai penebus atau penyelamat atau yang membebaskan mereka. Baru kita lihat hakikat Adam yang lainnya, bahwa Adam itu diusir dari Taman Eden yang sempurna, Taman Eden tempat orang tidak berdosa. Orang yang berdosa walau hanya satu pun tidak diizinkan tinggal di sana. Kemudian hakikat Adam itu menjadi terbatas atau fana, mengalami kematian. Dari sini kita bisa kita temukan lagi ya. Taman Eden tempat orang yang tidak berdosa. Orang yang berdosa walau hanya satu pun tidak diizinkan tinggal di sana. Ini menegaskan satu kebenaran bahwa manusia tidak mungkin bisa masuk surga mengandalkan kekudusannya. Karena sekudus-kudusnya manusia, apalagi kita zaman sekarang, dosanya tetap banyak. Artinya kalau Adam dan Hawa melakukan satu pelanggaran saja, sudah diusir oleh Tuhan Allah kita dari Taman Eden, maka ini menegaskan bahwa keselamatan itu bukan karena upaya manusia, bukan karena kekudusan manusia, tetapi keselamatan adalah karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Ini yang harus ditegaskan. Oke, kita melihat lagi di sini bahwa bentar ya. Oke,
Jadi kita melihat lagi tentang Adam dan Hawa yang telah berdosa ini, bagaimana kodrat manusia, kodrat dosa, menjadikan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Itu kenyataannya. Kehilangan kemuliaan Allah artinya kualitas manusia tidak sama seperti kualitas awal mula Allah menciptakan manusia. Coba kita melihat ya bagaimana kemampuan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Bahwa dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya kualitasnya, baik hatinya, pikirannya, jiwanya, rohnya, semua tubuhnya adalah kualitas yang sempurna. Tidak mengalami maut, tidak terbatas, dan banyak hal yang luar biasa. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka kualitas manusia itu tidak sama seperti kualitas awal mula Allah menciptakan manusia. Maka pertanyaannya, apakah dengan karena makin banyaknya dosa di dunia ini, maka kualitas manusia semakin merosot. Termasuk salah satu itu adalah umur manusia semakin pendek. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, umur manusia itu ratusan tahun. Ada yang 900, 800, 700, 500. Tapi sekarang 50 pun sudah berat. Apakah ini bisa kita kaitkan dengan dosa? Tentu. Jadi akibat dari dosa itu adalah kehilangan kemuliaan Allah, artinya kualitas manusia tidak sama seperti kualitas awal Allah menciptakan manusia. Makanya Yesus datang. Di dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nanti akan sampai ke sana. Bagaimana hakikat dosa ini terselesaikan, nanti akan saya sampaikan. Pada awal mula Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah, memiliki otoritas Allah untuk menjadi wakil Allah di bumi. Artinya pada mulanya manusia memiliki kualitas pikiran, memiliki kualitas perasaan, memiliki kualitas kehendak yang berkualitas mulia, kudus dan benar dan sebagainya. Namun kodrat dosa menjadikan kualitas manusia itu menurun, berkurang, bahkan kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan yang sangat memprihatinkan, manusia bisa mengalami keterpisahan selama-lamanya dari Allah karena dosa, yaitu mengalami maut selama-lamanya, kerajaan neraka. Oke, kita lihat lagi. Semua manusia harus menanggung akibat dosa dan memiliki kodrat atau natur dosa. Kodrat dosa adalah keinginan yang ada di dalam diri manusia untuk berbuat dosa. Jadi kodrat dosa itu juga bisa berbicara keinginan atau pemicu yang ada di dalam diri manusia untuk berbuat dosa. Dalam hal ini adalah segala sesuatu yang meleset dari kehendak Bapa. Jadi sekalipun banyak orang menolak kodrat dosa atau dosa asal, namun orang-orang tersebut tidak dapat menyangkal bahwa sudah ada kodrat dosa atau dosa asal di dalam diri setiap manusia, bahkan sejak manusia masih kecil atau masih di dalam rahim. Sebagai contoh adalah tidak ada yang mengajarkan anak kecil untuk berbohong, tidak ada orang tua yang mengajar anaknya untuk iri hati, tidak ada yang mengajar orang anaknya untuk marah dan lain sebagainya. Tetapi semua orang bisa berbohong, bisa iri hati dan marah. Kenapa? Karena kodrat dosa tersebut tidak ada pada dirinya. Artinya dia tidak sempurna, tidak seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Itu yang dimaksud. Jadi dari sini kita bisa melihat perbedaan tentang apa ya? Tentang apa itu dosa waris atau hakikat dosa itu dengan apa itu yang namanya perbuatan dosa. Jadi kalau dosa waris atau hakikat dosa atau dosa asal, yaitu natur hakikat manusia yang tidak sempurna sudah tercemar, atau manusia dapat melakukan dosa tanpa diajari oleh siapapun. Sedangkan perbuatan dosa adalah segala perilaku manusia yang tidak sesuai kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan manusia melakukan itu karena memang sudah tercemar dan dia tidak sempurna lagi. Itu yang dimaksud dengan perbedaan antara hakikat dosa dengan perbuatan dosa. Sekarang bagaimana hakikat dosa ini atau dosa asal ini dapat diselesaikan? Ini yang harus menjadi perenungan.
dosa atau hakikat dosa ini terselesaikan ketika keadilan Allah dan kasih Allah dinyatakan. Hanya itu. Sekarang kita melihat manusia diciptakan Allah, manusia juga diberkati Allah. Manusia berdosa terhadap Allah, dan manusia juga dihukum dan diusir oleh Allah. Artinya apa? Berarti hanya Allah yang bisa menghapuskan dosa. Hanya Allah yang bisa mengampuni, ya, memulihkan hubungan manusia dengan dirinya. Untuk itu manusia harus mengikuti cara Allah, tidak akan mungkin bisa dengan berbuat cara sendiri. Itu sudah pasti ya. Jadi manusia itu ciptaan Allah, manusia diberkati oleh Allah, tetapi di sisi lain manusia berdosa terhadap Allah dan manusia juga dihukum dan diusir oleh Allah. Artinya di sini hanya Allah yang bisa menghapuskan dosa. Hanya Allah yang bisa memulihkan hubungan manusia dengan dirinya. Untuk itu maka manusia harus mengikuti cara Allah. Tidak akan mungkin manusia bisa menyelesaikan hakikat dosanya dengan caranya sendiri. Tetapi harus cara Allah. Saya suka membuat gambaran gini ya. Karena dosa itu bukan hanya perbuatan, tetapi hakikat keberadaannya. Zaman Adam dan Hawa, Allah memberikan pakaian dari kulit binatang. Kejadian pasal 3 ayat 21. Ini berbicara tentang pengampunan dosa manusia. Atau manusia itu diampuni, manusia itu diberikan kasih karunia oleh Allah, yang merupakan nubuatan kehadiran seorang Mesias yang diutus Allah untuk memberikan kemenangan atas iblis. Kejadian 3 ayat 15. Jadi cara Allah untuk manusia merdeka dari hakikat dosa, yaitu keterpisahan dengan Allah, mengalami maut, tunduk kepada kuasa iblis, bahkan memiliki hakikat yang rusak. Hal ini tidak bisa diselesaikan manusia dengan kekuatan sendiri. Tetapi yang bisa menyelesaikan hakikat dosa ini hanyalah Allah sendiri, yaitu harus dengan cara Allah, dan manusia harus mengikuti cara Allah. Cara Allah apa? Dengan caranya sendiri, yaitu kita lihat di zaman Adam dan Hawa. Di zaman Adam dan Hawa, Allah memberikan pakaian dari kulit binatang. Ini merupakan nubuatan akan kehadiran seorang Mesias yang diutus Allah untuk memberikan kemenangan atas iblis, atas dosa, atas maut, dan memberikan jaminan untuk pemulihan, pembaharuan diri kita, manusia. Makanya ketika kita melihat betapa Allah menyatakan kasih dan keadilannya dengan ada kurban, maka kurban ini menjadi satu hal yang sangat penting di dalam Alkitab untuk memahami karya keselamatan, karya penebusan. Maka di dalam zaman Habel, di zaman Nuh, di zaman Abraham, sampai zaman Musa, dan semua berbicara tentang kurban. Dan semua hukum kurban ini digenapi, disempurnakan oleh kehadiran Yesus Kristus yang menjadikan dirinya sebagai kurban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Yesus itu berkurban, menjadikan dirinya sebagai kurban yang sempurna melalui darahnya yang tercurah satu kali untuk selama-lamanya. Jadi bagaimana hakikat dosa ini terselesaikan pada diri manusia? Hanya dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Cara Allah bagaimana? Menghadirkan seorang Mesias sebagai penebus, di mana penantian akan Mesias sebagai penebus dari dosa dan hakikat dosa itu adalah Yesus sendirilah yang menggenapinya, dan itu selalu ada dengan tanda darah. Kejadian 3:21. Oke, saya lanjutkan. Musa diciptakan Allah, manusia diberkati oleh Allah juga. Manusia berdosa terhadap Allah, manusia dihukum dan diusir dari Taman Eden oleh Allah. Bapa adalah pribadi yang kudus. Jika Yesus tidak mati di kayu salib, maka selamanya manusia tidak dapat terhubung dengan Bapa. Jadi Bapa mengutus firman-Nya menjadi manusia, itulah Yesus Kristus, untuk menjadi penebus melalui darah-Nya yang tercurah, supaya dengan itu kita diselamatkan. Sebaliknya melalui kematian Yesus, maka manusia dapat dimungkinkan untuk terhubung dengan Bapa. Secara khusus bagi orang percaya, mereka dapat memiliki hubungan yang dekat spesial dengan
Bapa. Yohanes 14 ayat 6, Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21. Melalui kematiannya, Yesus hendak mengembalikan kodrat manusia yang berdosa menjadi kodrat semula, berkualitas seperti Adam dan Hawa yang sebelum ada dosa. Tentu saja untuk kembali kepada kodrat semula dibutuhkan respon manusia setiap hari, yaitu dengan cara berjuang untuk menyangkal diri dan memikul salib. Jadi cara satu-satunya untuk menyelesaikan kodrat dosa ini adalah menerima karya Allah melalui apa yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus selama dia hadir di dunia ini dan sekarang dia ada di surga menantikan dan kita menantikan kedatangannya yang kedua. Jadi bagaimana manusia selamat? Tidak ada cara lain adalah keselamatan harus dilihat dari program Allah bagi manusia. Itu sudah pasti. Ini kembali saya ulang, bagaimana program keselamatan dirancang untuk manusia berdosa. Ini keadaan manusia sebelum berdosa, kemudian bagaimana manusia setelah berdosa. Kita melihat di sini ya, sangat berbeda sekali. Ini sangat berbeda. Diciptakan menurut gambar rupa Allah, kehilangan gambar rupa Allah, berkuasa atas ciptaan Allah di bumi, dikuasai oleh dosa dan iblis. Hidup kekal di Taman Eden yang sempurna, manusia mengalami maut. Dua keadaan ini sangat berbeda. Ya, jadi hakikat dosa itu berbicara tentang keadaan manusia yang sudah berdosa dan itu terwarisi dari zaman Adam atau dari hakikat Adam, yaitu kehilangan gambar rupa Allah, dikuasai dosa dan iblis, dan manusia mengalami maut atau kematian. 3 program Allah keselamatan, program keselamatan menyelesaikan 3 perkara manusia. Yang pertama apa? Dikuasai dosa, dikuasai iblis, dan dikuasai maut. Inilah yang disebut dengan hakikat dosa itu. Manusia dikuasai dosa, dikuasai iblis, dikuasai maut, bahkan memiliki hakikat yang rusak. Hidup hakikat yang rusak ya. Keselamatan terjadi saat 3 perkara tersebut terselesaikan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyelesaikan? Siapa yang dapat menyelesaikan? Apakah agama dan tokoh agama dapat menyelesaikan? Apakah para nabi dapat menyelesaikan perkara ini? Tidak mungkin. Tidak ada sosok manusia selain Yesus Kristus yang bisa menyelesaikan ini. Bagaimana cara manusia? Apakah dengan amal soleh bisa menyelesaikan hal ini? Tidak bisa. Siapa yang dapat? Hanya Allah sendiri. Apakah para nabi di dalam perjanjian lama bisa menyelesaikan hal ini? Tidak juga. Tetapi yang bisa menyelesaikan perkara-perkara dosa dan hakikat dosa ini hanya Allah sendiri. Jadi manusia yang dikuasai dosa hanya dapat diselesaikan oleh yang tidak berdosa. Manusia yang dikuasai iblis hanya dapat diselesaikan oleh pribadi yang menang atas iblis. Manusia yang dikuasai oleh maut hanya dapat diselesaikan oleh pribadi yang telah mengalahkan maut. Manusia yang memiliki hakikat yang rusak hanya bisa diselesaikan oleh manusia yang hakikatnya sempurna. Siapakah dia? Itu adalah Yesus Kristus. Kita melihat ya, manusia yang dikuasai dosa hanya dapat diselesaikan oleh yang tidak berdosa. Itu ada pada Yesus. Ini data-datanya ya. Saya bacakan satu-satu. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Artinya siapa ini? Yesus. 1 Petrus 3 ayat 18, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, supaya ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Roma pasal 6 ayat 15, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kasih karunia siapa? Yesus Kristus. Kasih atau karya Yesus kegenapan janji keselamatan dalam Kejadian 3 ayat 21, yaitu kurban keselamatan yang menghapuskan dosa manusia. Jadi keselamatan terjadi atau hakikat dosa terputus atau terselesaikan ketika orang menerima pribadi yang bisa menyelesaikan hakikat dosa. Siapa itu? Yesus.
Yang kedua, manusia yang dikuasai iblis hanya dapat diselesaikan oleh pribadi yang menang atas iblis. Satu-satunya di dalam dunia ini, pribadi yang tidak dikuasai iblis, bahkan mengalahkan iblis, itu Yesus. 1 Yohanes 3:8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi jelas, jin, iblis, setan itu sejak semula berbuat dosa. Tetapi Yesus Kristus yang akan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Berikut Kolose 2:15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kapan? Ketika Yesus mati, bangkit, dan dimuliakan. Maka seluruh kuasa-kuasa itu menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan. Artinya lewat kemenangan Kristus atas maut, maka kelihatan dengan nyata, disaksikan oleh semua orang, bahwa upah dosa adalah maut, telah diselesaikan oleh Yesus. Roma pasal 6 ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Karya Yesus mengalahkan iblis, kegenapan dari janji Allah di dalam Kejadian 3 ayat 15. Oke, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumit. Jadi, pribadi yang bisa membebaskan manusia dari hakikat dosa, yaitu dikuasai iblis, hanyalah pribadi yang sudah menang dan mengalahkan iblis, itu Yesus. Yang berikut, program keselamatan menyelesaikan 3 perkara manusia. Manusia yang dikuasai maut hanya dapat diselesaikan oleh pribadi yang telah mengalahkan maut. Kita baca Roma 6 ayat 9-10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Yesus mengalahkan maut, membuktikan bahwa maut yang adalah sengat dosa telah terselesaikan oleh Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 55-57, hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karya Yesus mengembalikan manusia kepada program Allah yang semula, yaitu kembali kepada gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 27. Oke, jadi tujuan manusia diselamatkan dari dosa adalah untuk mengembalikan manusia kepada tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu dengan Allah menyelesaikan 3 masalah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia diciptakan kudus tidak berdosa, manusia diciptakan untuk hidup kekal di Taman Eden, surga. Menurut gambar rupa Allah, artinya manusia menjadi wakil Allah yang berkuasa memelihara alam semesta. Oke, itu tujuan keselamatan. Kita lihat di sini ya, manusia sebelum berdosa, manusia ketika jatuh dalam dosa, dan bagaimana tujuan manusia diselamatkan. Ini saya buat gambarannya. Kita melihat di sini, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sempurna, kudus, mulia, berkuasa atas ciptaan Allah di bumi, pusat program Allah bagi dunia, hidup kekal di Taman Eden yang sempurna, tidak mengalami kematian, memiliki hidup kekal. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka apa yang ada di sini menjadi terbalik. Manusia kehilangan gambar rupa Allah, manusia dikuasai dosa dan iblis, kemudian manusia mengalami maut. Tetapi diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka manusia diubah menjadi serupa dengan gambaran Allah. Ya, manusia kudus, tidak bercela, maut tidak menguasai manusia. Inilah dia. Jadi dosa asal
itu adalah hakikat atau keberadaan manusia atau hakikat manusia yang terwarisi dari hakikat Adam yang sudah berdosa. Artinya tidak sempurna, terusir dari Taman Eden, ada dalam kuasa iblis, mengalami maut. Itulah yang disebut dengan hakikat dosa atau dosa asal itu sendiri. Jadi kita lihat sini kembali kepada program Allah yang semula. Oke, program Allah yang semula. Oke, sampai di sini aja dulu saya sampaikan. Kalau nanti teman-teman ada yang bertanya atau menambahkan, sangat bagus sekali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Erben ya untuk pemaparannya. Ya, kita kurang lebih sekitar 1 jam ya tadi. Mungkin diberi kesempatan 2 pertanyaan sebelum kita masuk ke grup ya, sebelum kita masuk ke dalam break room. Tapi sebelumnya itu ya sebentar Bro Coki, sebelum itu mau tanya, nanti untuk diskusi yang di break room itu nanti kira-kira kayak gimana ya Pak Erben? Model diskusinya apakah ada acuan untuk berdiskusi? Kalau tadi saya dengar sih katanya apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui gitu ya, yang jadi bahan diskusi ya. Ya, nanti pemimpin kelompok bisa mengarahkan, melengkapi apa yang mau dipertajam dari yang saya sampaikan. Kalau nggak bisa bertanya berarti pertanyaan berarti jadinya ya, akan jadi pertanyaan. Iya. Siap. Ya, ini ada pertanyaan, ada ya Coki. Silakan Bro Coki. Salam Pak Erben. Iya, salam Bro, salam. Saya tadi Pak Erben menjelaskan kalau kita punya dosa asal ya. Dosa asal itu mengakibatkan maut ya. Nah, setelah saya baca ya, itu kenapa Henok dan Elia itu langsung diangkat ke surga ya. Itu pertama. Terus sedangkan di Yohanes 3 ayat 13 itu tertulis tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia turun dari surga gitu. Mohon dijelaskan dulu Pak RT. Terima kasih. Ini ada Ibu Sopi lebih tahu. Pak Singahyuda, jelaskan Pak tentang hal itu, bantu saya. Pak Singa. Ya, salam. Ya, kalau kita belajar dari Alkitab, itu ada beberapa tempat-tempat yang diberikan kepada manusia yang setelah mati ya. Nah, itu kalau kita baca di Perjanjian Lama itu namanya Sheol. Sheol itu tempat penantian orang-orang mati sebelum hari penghakiman. Nah, kemudian kalau di Perjanjian Baru namanya Hades. Sheol padanannya Hades. Kemudian ada juga di Perjanjian Lama itu Gehenna. Gehenna itu neraka. Nah, itu juga disiapkan untuk penantian terakhir. Tempat iblis dan pengikut-pengikutnya nanti. Kalau padanannya di Perjanjian Baru namanya Tartarus. Nah, di zaman Perjanjian Lama, semua manusia yang mati itu mesti pergi ke namanya Sheol. Makanya waktu Yusuf dikira oleh Yakub bahwa dia telah mati, Yakub itu bersedih dan dia berkata, saya akan turun menemui Yusuf di Sheol. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib dan dia rohnya turun ke dunia orang mati, dia memproklamirkan kemenangannya atas maut, itu dia mengangkat orang-orang yang dari situ naik ke surga. Dalam hal ini, penantian orang-orang yang percaya kepada Yesus itu adanya di Firdaus. Firdaus itu digambarkan sebagai pangkuan Abraham, dan makanya Yesus berkata kepada penjahat di sebelah kanan ya, hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Nah, kemudian nanti setelah kedatangan kedua hari penghakiman, barulah di situ masuk kepada surga yang kekal, yaitu langit dan bumi yang baru ya. Itu sementara ini di Firdaus. Jadi zaman Perjanjian Baru setelah Yesus naik itu bukan lagi ke Sheol tapi ke Firdaus. Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Nah, kalau di Perjanjian Lama perkataan soal Henok dan Elia
itu ada kemungkinan ke Firdaus, Pak. Langit ketiga itu yang Paulus naik ke langit ketiga. Gitu, Pak. Firdaus. Jadi belum surga kekal. Langit dan bumi yang baru belum. Itu baru tempat penantian. Jadi kayak orang-orang tertentu memang Firdaus tuh, Abraham kan ada, Pak, dikatakan Abraham di ini kan. Daud semua. Itu orang-orang khusus memang sudah ada di Firdaus. Gitu, Pak. Kalau dari saya sih. Nah, kita juga nanti ke situ, ke Firdaus. Kayak Lukas kan, di cerita Lukas antara orang Lazarus dan orang kaya. Gitu. Lazarus di Firdaus, orang kaya itu di Seoul. Itu, Pak. Iya, Bapak, ini kita hanya batasi Seoul 3 bukannya di pertanyaan. Korea Selatan, Pak ya? Iya, bukan ya, itu Korea Ya, Selatan. oke. Oke, kita jangan bertanya sini ya, nanti kita akan bahas masing-masing di grup ya, nanti akan masing-masing melihat apa yang perlu ditanyakan dan apa yang perlu dibahas dalam grup, nanti sehingga hasilnya bervariasi. Silakan Bu Maria ya. Satu aja sih, Bu. Iya, oke Bu Maria, silakan kita masuk di break. Ya. Saya pernah menemui satu pertanyaan begini. Kenapa Tuhan itu apa nggak bisa mengampuni gitu aja kan? Manusia berdosa ya diampuni aja gitu. Ngapain harus kirim anaknya begini begitu. Itu pertanyaan yang pernah saya ketahui ada pertanyaan seperti itu gitu. Memang waktu itu ya saya jawab sebisa saya, tapi dalam hal ini saya pengen jawaban yang tepatnya gitu. Mohon maaf kalau tadi sudah dijelaskan, tapi karena saya baru masuk kira-kira 10 menit yang lalu. Ya, terima kasih. Ayo, teman-teman, siapa yang mau membantu jawab? Ya. Oke. Silakan Pak Erben. Oke. Ini kan seringkali digugat oleh orang Muslim ya, mengapa Yesus mati ya. Sekarang kita lihat ya. Mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa? Kenyataannya begini ya, ini saya presentasi. Tuhan itu Maha Kuasa, Ia dapat mengampuni dosa dengan hanya bicara, dosamu sudah kuhapuskan. Atau hanya berkedip saja, celeng-celong, selesai. Atau mungkin berisul saja, cuit, selesai bisa. Atau hanya dengan meniup, pus gitu ya. Atau manusia cukup hanya meminta ampun saja kepada Tuhan, dosa selesai dan seterusnya. Betul, bisa. Allah Maha Kuasa. Tetapi yang harus kita pelajari lagi, ya, ini hal yang demikian tentu saja sangat mungkin Tuhan kerjakan karena Ia Maha Kuasa dalam seluruh keberadaannya. Namun mengapa Tuhan tidak berbuat demikian? Yesus pernah melakukannya sebagaimana tertulis dalam kitab Injil. Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Ada ayatnya, Matius 9:25, Markus 1:4, dan Markus 2:5, ayat 10, Lukas 5, dan seterusnya ya. Nah, jika Yesus dapat mengampuni dosa hanya dengan berkata dosamu sudah diampuni, mengapa Ia harus mati? Nah, ini pertanyaannya. Oke. Kita melihat untuk menjawab pertanyaan, mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa, harus dijawab berdasarkan apa yang Tuhan rancang tentang keselamatan manusia, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi di situ, kalau kita mau menjawab berdasarkan narasi berpikir kita, maka ini tidak akan tuntas. Tetapi kalau kita menjawab ini berdasarkan apa yang Tuhan rancang tentang keselamatan manusia, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, maka akan terjawab. Jadi karena pertanyaan tersebut merupakan topik dari Alkitab, maka jawabannya harus kita temukan di dalam Alkitab atau harus bersumber dari Alkitab. Tidak bisa di luar Alkitab, apakah itu kitab agama lain atau pikiran manusia dan lain-lain sebagainya itu ya. Jadi Alkitab memberikan data tentang sifat Tuhan yang adil dan kasih. Kita lihat kasih Tuhan dan keadilan Tuhan itu sejalan, tidak terpisahkan. Karena Tuhan itu adil, maka Ia harus menghukum dosa walau sekecil apapun. Namun di sisi lain Tuhan itu kasih, oleh karena itu maka Ia harus mengampuni dosa walau sebesar apapun, ya. Oleh sebab itu di dalam penebusan pengampunan dosa
pengampunan dosa, dan dalam perjanjian Tuhan selalu ada kurban pengganti. Jadi ada kurban pengganti ya. Jadi kurban sebagai ganti penghukuman atas dosa dan juga kurban sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Dan hal ini sudah terjadi sejak semula. Jadi ada kurban. Makanya di zaman Adam kan ada kurban itu. Kurban pengganti. Jadi kurban itu sebagai ganti penghukuman atas dosa dan juga kurban sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Perjanjian keselamatan. Oke, mengapa Yesus harus mati mengampuni dosa itu? Kita melihat di zaman Adam, Tuhan Allah mengorbankan binatang, darah tercurah sebagai jaminan pengampunan dosa Adam, dan sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan Adam, bahwa dosanya sudah diampuni. Kejadian 3:21. Kemudian di zaman Abraham, Tuhan Allah menyediakan binatang domba untuk dipersembahkan sebagai tanda perjanjian Tuhan Allah dengan Abraham dan keturunannya dari Ishak sebagai umat pilihan. Jadi selalu ada kurban di dalam perjanjian itu. Kemudian di zaman Nabi Musa, Tuhan Allah memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih binatang domba dan darahnya ditaruh pada ambang pintu sebagai tanda penebusan bangsa Israel dari Mesir untuk diselamatkan dan membebaskan mereka dari perbudakan. Dan peristiwa ini menjadi hari besar dan bersejarah yang harus terus diperingati Israel sebagai hari Paskah. Zaman Nabi dan di Israel sejak zaman Musa, bangsa Israel itu mempersembahkan kurban dalam setiap ibadah mereka, yaitu kurban penebusan dosa, kurban pendamaian, dan kurban keselamatan setiap hari di rumah Tuhan di tabernakel. Imamat pasal 1 sampai pasal 7, itu di mezbah korban bakaran. Sekarang kita melihat kelanjutannya bagaimana Yesus harus mati untuk memberikan pengampunan dosa, merupakan pernyataan Yesus sendiri. Ya, jadi itu harus terjadi untuk penggenapan atas seluruh janji-janji Tuhan tentang penebusan, pengampunan dosa, keselamatan, sebagaimana tertulis dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Dikatakan di dalam kematian Yesus, kurban pengganti hukuman dosa dan kurban perjanjian kekal Tuhan dengan manusia tentang keselamatan dan hidup kekal digenapi dan disempurnakan. Jadi di sini ada kurban pengganti sekaligus kurban perjanjian kekal. Makanya Yesus kurban pengganti artinya seharusnya kita dihukum karena dosa kita, tetapi Yesus menggantikan itu melalui penghukumannya. Tetapi juga dia memberikan darahnya sebagai tanda perjanjian kekal keselamatan. Sebagaimana di dalam PL, setiap ada dosa atau dosa itu selalu diselesaikan dengan adanya kurban. Jadi memang memahami tentang kematian Yesus ini harus memahami betul dulu makna kurban dalam perjanjian lama, mulai zaman Adam sampai kepada zaman Habil, zaman Nuh, zaman Abraham, zaman Musa. Makanya dikatakan oleh Yohanes Pembaptis sebagai penutup perjanjian lama dan yang membuka perjanjian baru, ketika dia memperkenalkan Yesus di depan orang banyak, Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Mengapa Yesus disebutkan sebagai anak domba Allah? Karena Yesuslah kegenapan seluruh kurban-kurban yang ada di dalam perjanjian lama yang berbicara tentang penebusan, yang berbicara tentang keadilan Allah, yang berbicara tentang kasih Allah, yang berbicara juga tentang perjanjian kekal Allah tentang keselamatan. Berulang kali Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan disalibkan dan mati, kemudian bangkit kembali sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Ini perkataan Yesus, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Kemudian dikatakan oleh Yesus, anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Kemudian Yesus katakan, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ini ada di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Ya. Kemudian di dalam Injil Yohanes, anak manusia harus ditinggikan. Tiba saatnya anak manusia Yesus dimuliakan. 4 penulis kitab Injil memberitakan tentang kematian Kristus. Kenapa? Karena kematian Kristus itu berbicara kegenapan janji Allah tentang penebusan yang di dalam perjanjian lama itu dalam bentuk kurban. Dan kurban yang sempurna itu adalah Yesus Kristus. Dan ini nanti akan semakin dipahami kalau kita mau belajar tentang keimamatan Yesus ya.
Jadi tujuan Yesus berkata dan melakukannya untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci tentang kehadiran dan karya Sang Mesias sebagai penebus dan juru selamat manusia. Mengapa Yesus mengatakan anak manusia harus ditinggikan dan seterusnya? Karena sesungguhnya Yesus hendak menegaskan ya, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam 4 kitab Injil ini, karena ini tujuannya. Di situ kita melihat mengapa Yesus harus mati ya. Itulah sebabnya Yesus disebut sebagai anak domba Allah oleh Yohanes Pembaptis yang mendahului atau perintis jalan bagi kehadiran Yesus. Dikatakannya, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan gelar ini menjadi gelar Yesus di dalam kerajaan surga sebagaimana tertulis 34 kali dalam kitab Wahyu ya. Jadi dalam kitab Wahyu itu gelar Yesus itu justru disebut sebagai anak domba Allah. Ya, sebagai anak domba. Kenapa? Karena memang seluruh kurban-kurban PL itu adalah gambaran atau itu adalah nubuatan dan itu harus digenapi melalui Yesus Kristus. Penulis kitab Ibrani juga mengatakan bahwa Yesus kurban yang sempurna dan menyempurnakan kurban-kurban pada zaman Musa dan para zaman Nabi. Kurban-kurban pada zaman Musa dan para Nabi ini merupakan kiasan akan pengorbanan Yesus. Nubuatan dan kiasan ya. Jadi Yesus mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna bagi pengampunan dosa dan perjanjian kekal Allah bagi keselamatan. Satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 9, 11, 28. Demikian juga Petrus dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa Yesus adalah kurban yang sempurna bagi penebusan manusia yang berdosa. Itu dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Manusia ditebus didamaikan oleh Yesus melalui darahnya yang mahal sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kenapa dikatakan oleh Petrus anak domba yang tak bernoda dan bercacat? Karena memang kurban yang dipersembahkan di tabernakel atau di bait Allah itu adalah anak domba yang tak bercacat. Dan itu sudah diseleksi, diteliti oleh para imam. Apalagi darah anak domba yang dipersembahkan di atas tabut perjanjian yang dipercikkan 7 kali di depannya itu ya. Jadi itu gambaran tentang Yesus. Jadi Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama. Yesus sebagai anak domba Allah adalah anak domba Paskah yang menyelamatkan manusia dari perbudakan dan kematian karena dosa. Itu jelas sekali. Jadi kalau belajar Alkitab kita ini memang luar biasa ya. Dikatakan begini oleh Paulus, sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Di dalam Yesus Paskah yang sempurna telah terjadi satu kali untuk selamanya bagi seluruh umat manusia. Jadi orang tidak akan bisa memahami makna mengapa Yesus harus mati untuk memberikan pengampunan dosa kalau tidak memahami makna kurban yang sudah terjadi sejak zaman Adam, Abel, Musa, Nuh, Abraham sampai kepada zaman Musa. Dan kemudian di dalam zaman Musa ini semakin detail dan itulah yang disempurnakan, digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa? Karena memang inilah ketetapan karya Allah, rancangan Allah untuk kita dan sudah ada penggambaran-penggambaran itu, janji-janji itu di dalam konteks PL. Itu saja Bu yang bisa